waktu dia melewati taman sepi itu, dia mendengar ada suara ketawa anak-anak, seakan-akan ada anak-anak yang bermain dari arah wahana itu. Halo semua, aku Zalfa, selamat datang di Unsolved. Buat kalian yang baru datang, selamat datang. Dan di channel ini aku bakal bawain kasus-kasus yang terjadi di dunia. Aku juga bakal bawain hal-hal yang berbau misteri, mulai dari teori konspirasi, cerita horor. Jadi buat kalian yang suka bahasan serupa, jangan lupa buat subscribe channel ini karena kita bakal tayang 1 kali seminggu. Langsung aja ke videonya. Guys, di video kali ini adalah video yang spesial karena aku bakal bawain request dari salah satu viewers Unsolved yang username-nya namanya Dito Rahmandika. Jadi Dito ini request pengen aku bawain atau ceritain tentang creepypasta, dan ini adalah video untuk khusus requestan Dito Rahmandika. Terima kasih buat Dito yang udah request, dan aku bakal bahas satu creepypasta yang menurut aku lumayan menyeramkan. Karena bayangin guys, ada sebuah taman hiburan yang kalau misalkan siang-siang gitu ya, itu tuh penuh banget sama orang dan mereka pada having fun di sana. Tapi ketika malam-malam ternyata ada hal-hal yang terjadi di baliknya, dan ternyata taman hiburan ini menyimpan sisi gelap. Nah, apa sih sisi gelapnya itu? Langsung aja kita bahas creepypasta The Haunted of Disneyland. Buat kalian yang belum tahu apa itu creepypasta, sorry aku belum mention tadi di awal, creepypasta itu adalah cerita-cerita horor. Sebenarnya creepypasta itu dari kata copypasta gitu ya, cuma diganti aja depannya jadi creepy karena creepypasta ini adalah cerita-cerita horor gitu. Jadi creepy kan artinya menakutkan. Nah, kenapa dari kata copypasta? Karena creepypasta ini banyak disebarluaskan dari satu orang ke orang lainnya melalui internet gitu. Dan di awal tahun 2000-an creepypasta juga ramai banget di forum-forum diskusi atau cerita-cerita. Yang lumayan populer itu di Reddit sih creepypasta ini. The Haunting of Disneyland ini adalah salah satu creepypasta yang lumayan terkenal di internet. Jadi sebagai background dulu gitu ya, Disneyland adalah taman hiburan yang dibuka tahun 1955 oleh Walt Disney. Nah, kalian udah tahu kan kayak Mickey Mouse atau kartun-kartun Disney lainnya. Nah, ini tuh ada taman hiburannya. Jadi di sana basically kalian bisa naik wahana, terus ketemu juga sama icon-icon Disney yang terkenal banget. Disneyland juga sebenarnya jadi salah satu wishlist aku gitu ya. Kalau misalkan liburan aku pengen banget ke Disneyland. Dan kalian tahu kan Disneyland itu adalah taman hiburan yang isinya itu banyak sama anak-anak gitu. Banyak orang tua juga yang mendampingi anak-anaknya untuk bermain di sana. Tapi ini adalah creepypasta yang berasal dari seorang mantan pekerja dari Disneyland yang dia itu bekerja pada tahun 1970-an. Kita sebut aja namanya John ya. Selama bertahun-tahun kerja di Disneyland, John ini tuh udah merasakan banyak hal aneh gitu ya. Di balik hal-hal yang ceria di Disneyland itu, dia tuh merasakan ada hal-hal yang aneh. Ada sesuatu yang bikin dia percaya bahwa ada sisi gelap di balik Disneyland guys. John ini sebenarnya punya banyak banget kejadian dan aku bakal ceritain beberapa. Cerita ini bermula ketika John ini mulai kerja di Disneyland, dan ketika dia bekerja awal-awal itu terasa normal-normal aja guys, nggak ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Dia bekerja sesuai dengan pekerjaannya, tapi ketika beberapa bulan berselang, John ini mulai merasakan ada hal-hal yang aneh, especially ketika di malam hari. Nah, biasanya kan taman hiburan atau wahana-wahana gitu tuh buka di pagi hari ke sekitar jam 9 atau 10, terus tutup di jam 4 atau 5 sore gitu. Nah, setelah jam tutup itu hanya ada karyawan atau staff-staff yang bertugas untuk membersihkan atau menutup wahana. Ketika John bertugas di sore hari itu, ketika semua pengunjung udah gak ada, John ini tuh sering mendengar suara-suara aneh yang datang dari tempat yang tidak seharusnya gitu. Misalkan dia ngedengar ada suara orang ngobrol gitu di salah satu wahana, padahal wahananya aja udah tutup dan pengunjung tuh udah pada pulang. Selain suara-suara orang ngobrol gitu, John juga sering banget kalau misalkan dia lagi bertanggung jawab di salah satu wahana untuk menutup wahananya gitu, karena udah jam tutup, John ini sering mendengar ada suara langkah kaki yang berat, kayak bukan langkah kaki manusia,
Tapi kalau langkah kaki manusia pun siapa yang ada di situ? Kan cuma ada John doang yang bertugas. Dan John juga bilang kalau misalkan soal bisikan-bisikan sih udah nggak aneh bagi John, karena ketika dia lagi bertugas banyak banget hal yang dia temui, kayak misalkan dia mendengar ada suara bisikan gitu, tapi dia nggak terlalu menghiraukan itu. Tapi ada satu kejadian yang baru banget John alami, yaitu dia tuh cerita kalau misalkan dia pertama kali dengar ada suara ketawa anak-anak ketika Disneyland udah tutup. Suatu malam ketika semua pengunjung udah pulang, kan cuma ada karyawan sama staff yang bertugas di sana kan. Nah, John ini ditugaskan untuk memastikan bahwa semua pintu dan jendela yang ada di wahana itu tuh tertutup. Nah, dia tuh kan harus memastikan gak cuma di satu wahana doang kan. Dia berjalan dari satu wahana ke wahana lainnya, dan ketika dia berjalan itu dia melewati taman. Nah, di Disneyland itu banyak banget taman guys, FYI. Jadi kalau misalkan kalian ketemu sama icon-icon Disney, mereka tuh biasanya diemnya di taman, ada taman-taman khususnya gitu. Nah, kalau udah jam tutup kan taman itu sepi. John itu jalan dari satu wahana ke wahana lain melewati taman sepi itu. Waktu dia melewati taman sepi itu, dia mendengar ada suara ketawa anak-anak, seakan-akan ada anak-anak yang bermain dari arah wahana itu. John langsung kaget dong, biasanya dia kan cuma dengar langkah kaki atau bisikan-bisikan gitu. Nah, malam itu dia baru aja dengar suara ketawa anak-anak yang gak pernah dia dengar sebelumnya. John sebenarnya agak deg-degan gitu ya waktu dia mau pergi ke wahana yang akan dia periksa, karena dari situlah suara ketawa anak-anak itu berasal. Tapi waktu dia cek, gak ada siapa-siapa guys. Langsung aja John memastikan bahwa semua pintu dan jendela yang ada di wahana tersebut terkunci. Abis itu dia langsung cabut karena dia benar-benar ketakutan. Setelah kejadian John mendengar suara ketawa anak-anak, dia tuh mulai berpikir bahwa kayaknya itu cuma perasaan aku aja gitu loh. Sebenarnya Disneyland ini gak begitu menyeramkan kok. Nah, tapi ada satu kejadian yang membuat John berubah pikiran. Yang sebelumnya dia gak peduli gitu ya sama gangguan-gangguan mistis yang dia alami selama dia bekerja. Tapi setelah kejadian ini dia merasa bahwa ada sesuatu yang gak beres di Disneyland, karena pasti ada sisi gelap dari sebuah taman bermain yang disukai oleh anak-anak. Seperti yang kita tahu, di tempat wahana-wahana kayak gitu pasti ada aja wahana rumah hantu gitu, dan itu adalah wahana yang paling banyak diminati oleh pengunjung gitu. Aku juga kalau misalkan datang ke Dufan atau datang ke Trans Studio, pasti aku pengen banget masuk ke rumah hantunya. Dan di Disneyland ini, wahana rumah hantunya namanya Haunted Mansion. Tapi bagi John, Haunted Mansion itu bukan cuma sekedar wahana yang didekorasi agar memberikan kesan mistis. Ada sesuatu di baliknya. Suatu hari, John ini ditugaskan menjadi pemandu di Haunted Mansion itu. Dan dia tuh baru pertama kali gitu jadi pemandu di Haunted Mansion. Dan ketika Disneyland ini udah tutup, John ini bertanggung jawab atas wahana itu, atas wahana Haunted Mansion. Jadi ketika malam hari tiba, dia ini ngecek ke bagian belakang Haunted Mansion. Nah, bagian belakangnya ini tuh biasanya dipenuhi sama pekerja-pekerja yang lagi istirahat gitu, kalau misalkan lagi jaga di Haunted Mansion. Tapi kan itu waktunya udah waktu tutup gitu, jadi di halaman belakang itu gak ada siapa-siapa. Pada saat itulah pertama kali John merasakan ada kegelapan yang berbeda di Disneyland. Kenapa? Karena ketika dia masuk ke bagian belakang Haunted Mansion itu, lampunya itu kan semua mati gitu, dan dia harus melewati lorong-lorong untuk keluar dari si Haunted Mansion itu. Dan ketika dia jalan di lorong-lorong yang gelap itu, John mendengar ada suara langkah kaki yang ngikutin dia guys. Padahal gak ada siapa-siapa di situ. John lagi kerja sendirian dan pengunjung pun udah pada pulang. Dan gak cuma suara langkah kaki doang yang dia dengar guys. John ini bilang bahwa dia melihat ada bayangan yang sekelibat muncul dari satu lorong ke lorong lainnya. Yang mana ketika dia harus melewati lorong itu, ya dia pasti takut, karena dia takut ada bayangan yang ngikutin dia. Pas dia udah dengar langkah kaki, dia udah lihat bayangan, John ini benar-benar ketakutan sampai dia lari keluar dari Haunted Mansion itu. Dan ketika dia ngelihat ada teman-teman kerjanya, ada rekan kerjanya, John ini langsung laporan, tadi aku mengalami hal yang benar-benar menakutkan. Aku kayak diikuti saat keluar dari Haunted Mansion, dan aku ngelihat ada bayangan yang lewat. Dan aku benar-benar ketakutan, jadi aku langsung lari keluar dari wahana itu. Tapi kalian tahu apa yang dikatakan sama rekan-rekan kerjanya John? Di tengah-tengah John lagi ketakutan dan teman-temannya mendengar cerita John itu, teman-temannya cuma bilang,
kamu akan terbiasa karena di sini emang banyak hal aneh yang terjadi yang kita tidak ketahui di balik taman hiburan Disneyland ini. Setelah kejadian itu, dan meskipun John itu udah dikasih tahu tadi sama temennya bahwa ya memang ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di Disneyland gitu ya, di balik taman hiburan yang ceria, tapi tetap aja perasaan gak enak, perasaan gak nyaman itu tuh mengikuti John setiap kali dia bekerja. Apalagi ketika taman hiburan itu sudah tutup, John ini harus memastikan bahwa semuanya sudah tidak beroperasi. Nah, John itu mengalami perasaan yang gak enak dan gak nyaman, apalagi dia ingat-ingat kejadian yang lalu-lalu yang pernah dia alami. Guys, semakin lama John ini kerja di Disneyland, semakin banyak hal-hal yang harusnya dia gak ketahui tapi dia jadi tahu. Nah, suatu hari ketika John ini lagi berkumpul sama teman-temannya karena jam istirahat, teman-temannya ini ngomongin soal ruang bawah tanah yang ada di Disneyland. Di obrolan itu tuh bilang kalau misalkan ruang bawah tanah ini ada jauh di bawah taman hiburan dan gak semua orang tahu. Jadi cuma beberapa orang dari perusahaan yang menyimpan sesuatu tentang ruang bawah tanah ini. Bahkan beberapa pekerja senior gitu yang lebih berpengalaman yang udah lama kerja di sana, mereka tuh ngaku kalau misalkan mereka takut sama ruang bawah tanah itu. Para senior itu tuh bilang kalau misalkan di ruang bawah tanah itu ada tercium bau busuk dan kayak sesak, tapi nggak tahu sesaknya karena apa. Jadi ruang bawah tanah itu didefinisikan sebagai ruang yang memiliki suasana yang bener-bener gak biasa gitu, gak nyaman. Setelah obrolan di jam istirahat itu, John ini bener-bener penasaran sama si ruang bawah tanah yang disebutin sama senior-seniornya. Tapi salahnya John adalah dia bener-bener nyari di mana ruang bawah tanah itu. Dan ternyata dia menemukan ada satu pintu rahasia yang menuju ruang bawah tanah Disneyland. Dan iya, namanya ruang bawah tanah, John harus menuruni beberapa anak tangga dan itu tuh lumayan panjang. Ketika dia udah nyampe di ujung anak tangga yang paling bawah, dia itu ngeliat ada banyak rak yang tersusun dan di rak itu ada banyak kotak-kotak yang isinya tuh dokumen-dokumen yang John gak ketahui. Ada juga peralatan-peralatan kantor yang udah gak digunakan, kayaknya udah bertahun-tahun, jadi udah berdebu dan usang banget. John bener-bener penasaran banget sama apa isi di kotak yang ada di raknya itu. Dan ketika dia ambil satu kotaknya itu, dia menemukan ada banyak foto, tapi fotonya ini menunjukkan ada ilmuwan-ilmuwan yang sedang melakukan penelitian di sesuatu yang John aja tuh gak tahu. Itu ilmuwan lagi melakukan eksperimen ke makhluk apa karena bener-bener gak jelas dan bentuknya gak diketahui. Ada juga foto seorang wanita muda yang kayak pasien gitu, tapi dia ini dikerubungi sama ilmuwan dan dia kayak ketakutan banget ekspresinya. Di tengah-tengah penelusurannya di rak itu, John menemukan ada dokumen lama yang menunjukkan awal-awal dibangunnya taman bermain Disneyland itu. Dan yang John temukan benar-benar bikin dia kaget, guys. John menemukan ada dokumen terkait eksperimen-eksperimen aneh yang dilakukan sebelum Disneyland ini buka. Dan konon katanya eksperimen-eksperimen itu terkait dengan pengendalian pikiran dan upaya untuk membuat gerbang antara dunia fisik dan dunia roh. Ketika dia lihat dokumen lama itu, John merasa bahwa wah, ini kayaknya udah gak beres dan aku mencari tahu hal terlalu jauh gitu. John buru-buru mau keluar dari ruangan bawah tanah, tapi dia dengar ada suara langkah yang mendekat. Pas dia dengerin suara langkah kakinya, dia berbalik dan dia lihat ada bayangan putih yang cepet banget ngelewat. Dan John benar-benar ketakutan, dia langsung lari dan menutup kembali pintu ruangan bawah tanah itu. Sejak kejadian itu, John jadi lebih banyak diskusi sama teman-teman kerjanya dan John juga jadi lebih banyak mendengar cerita tentang hal-hal mistis yang dialami sama teman-teman kerjanya waktu Disneyland sudah tutup. Ada legenda yang berkembang di kalangan pekerja kalau misalkan hal-hal yang mereka alami itu kayak kejadian-kejadian mistis adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di Disneyland karena eksperimen-eksperimen yang tadi ditemukan John di ruang bawah tanah. Seiring berjalannya waktu, John ini merasa bahwa dia udah gak bisa kerja lagi di Disneyland karena terlalu banyak hal yang dia ketahui dan kejadian-kejadian mistis membuat dia gak bisa bekerja lagi di Disneyland. Dia merasa kayak semuanya terlalu menakutkan. Keputusan John untuk resign dari Disneyland adalah keputusan yang tepat karena diketahui bahwa katanya orang-orang yang tahu terlalu banyak tentang Disneyland akan menghilang tanpa jejak. Beberapa tahun setelah kejadian itu, setelah John membagikan ceritanya tentang kejadian-kejadian di Disneyland, John menghilang tanpa kabar dan teman-temannya yang kerja di Disneyland bilang bahwa
Mungkin jiwa John terperangkap dan teman-temannya yang kerja di Disneyland sering dengar bahwa nama John ini dipanggil oleh bisikan-bisikan halus yang gak tahu oleh siapa. Dan katanya jiwa John terperangkap di Disneyland selamanya. So, menurut kalian gimana guys creepypasta tentang The Haunting Disneyland ini? Menurut aku lumayan menarik sih, karena Disneyland itu kan terkenal gitu ya. Jadi lumayan dekat ke masyarakat, dan Disneyland ini adalah tempat hiburan yang banyak digandrungi oleh anak-anak gitu, dan ramai di siang hari, tapi malam hari kita juga nggak tahu apa yang terjadi di Disneyland pada malam hari. Terima kasih buat Dito Rahmandika yang udah request untuk aku bawain creepypasta ini. Buat kalian yang mau request juga boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Aku Zalfa, sampai jumpa di konten Unsolved berikutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Dadah!